Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat janjimu, buat penyertaanmu. Kami mengimani bahwa day by day, jam demi jam, di dalam kehidupan kami, penyertaanmu itu senantiasa adanya. Aba ya Bapa, Allah Roh Kudus, kami mengundang Kau masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Jamah setiap pribadi yang datang saat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah. Biar kiranya Bapa, setelah selesainya ibadah ini kami didapati berbeda. Kami yang datang dengan keluh kesah, sakit, penyakit, bahkan kami datang dengan kesusahan hidup kami. Kami boleh kembali dalam keadaan menang. Amin. Kami boleh kembali dalam keadaan bahwa kami sudah menang atas setiap apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jamah kami, urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita umat pemenang katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan. Haleluya. Nikmati kasih setiamu ya Tuhan, lingkupi hati ini, tak beralas balas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku bernyanyi senang. Yesus penebus yang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. Kami bersyukur, ku kagumi kasih setiamu ya Tuhan, lingkupi jiwa ini, tak berujung batas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku menari tenang. Oh Yesus menebus yang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah nama-Nya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah
masyurkanlah namanya. Oh, ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik bagi Engkau diagungkan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Oh, Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik bagiku. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Oh, Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik bagiku. Yang terbaik, yang terbaik bagiku. Yang terbaik bagiku. Oh, ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Sama-sama. Hey. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Hey. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya, di atas segalanya, di atas segalanya. Oh, Terima kasih, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Biar langit dan bumi menyembah Tuhan. Boleh sama-sama kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari sama-sama angkat pujian ini. langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sambil tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sambil tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang bersuka kita sorakan haleluya. Bisa
Tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Oh, oh, haleluya. Sama-sama, sing it out. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hey. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Angkat tangan kita sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, sorangan haleluya. Hey, come on, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, oh, dan kota perlindungan. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita, amin? Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Kita mau nyatakan dengan iman bahwa hati kita percaya, amin saudara. Oh, haleluya. Sing it out. Oh, hatiku percaya. Oh, 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 oh. Yuk sama-sama. Oh, hatiku percaya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hatiku percaya. Oh, 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 oh. Oh, hatiku. Oh, hatiku percaya. Sambil angkat tangan kita sama-sama. Oh, hatiku percaya. Hatiku percaya. Dengan iman sama-sama. Hatiku, hatiku percaya. Hatiku percaya. Ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Oh, ini iman kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dari kasih
setiamu tak pergi dari kasih setiamu oh tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Your goodness is running after me, Lord Jesus. Terima kasih. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me to the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Sing all my oh Jesus, Jesus, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. let's worship Him with all of our hearts. Sing it with us. I love your voice. You have led me to the fire, and in darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life, sing all my life. All my life you have been Oh faithful. Jesus, you have been faithful, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of goodness is God. running out. Your goodness is running after me. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after. It's running after me. 'Cause your goodness is running after. It's running after me.
is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. It's your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. It's your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Jesus, yes you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik, dan nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, kau setia Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik, dan nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi Kebaikanmu oh, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Dan nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kau baik Yesus Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Allah hidup, berkuasa dan berkuasa. Haleluya. Hallelujah. Oh Jesus, we worship you. Oh Jesus. Yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Hatiku takkan gentar, tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa
Kami ucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Bapa, biar pada hari ini Tuhan, kami mau tinggalkan setiap beban, setiap masalah kami Tuhan. Biar pada siang hari ini Tuhan kami datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Biar nama Tuhan disenangkan, dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Biar terus Engkau yang bertata Tuhan atas setiap pujian penyembahan di tempat ini Tuhan. Hanya Yesus yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Yesus yang layak disembah Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia dalam penyertaan Tuhan. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya ke depan ini Tuhan. Indonesia Tuhan akan terus dipakai Tuhan, semakin hari semakin naik Tuhan. Dan Indonesia Tuhan akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah pemerintahan kami Tuhan. Baik jenjang tertinggi sampai jenjang terendah Engkau jamah dalam nama Yesus Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan Kau berikan buat pemerintahan kami Tuhan. Sehingga mereka semua berjalan sesuai kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan Tuhan pemerintahan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyatakan Tuhan kemuliaan demi kemuliaan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan akan terjadi Tuhan lawatan yang luar biasa Tuhan atas pemerintahan kami. Lawatan luar biasa atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Sehingga kami percaya banyak orang-orang Tuhan akan berjumpa dengan Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Pembina kami Pastor Diko, Saudara Hajo, Saudara Ibu Hermin dan setiap wakil-wakilnya Tuhan. Juga Bapak Gembala kami di tempat ini, Pastor Weller Kauntu dan Pastor Maulin Kauntu. Bapak Engkau berkati Bapak rohani kami. Berkati mereka Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami percaya melalui hidupnya, melalui pelayanan Tuhan. Hati Tuhan terus disenangkan. Dan Tuhan terus dimuliakan melalui hidupnya Tuhan. Pakai mereka Tuhan dalam penuaian yang besar ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan akan memakai Tuhan Bapak rohani dan Bapak Gembala kami lebih dahsyat lagi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Bapak, apapun segala jenis pergumulan mereka Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, mereka tidak pernah sendirian Tuhan. Sebab Engkau selalu menyertai mereka Tuhan. Selalu Engkau menuntun setiap langkah-langkah mereka Tuhan. Mungkin saat ini dunia berkata kalau ini masa-masa musim kekeringan Tuhan. Tapi kami mau perkatakan Tuhan, kami anak-anak Tuhan, kami anak-anak raja. Kami mau berkata ini adalah tahun kelimpahan untuk setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati mereka yang bekerja Tuhan. Berkati mereka yang berbisnis Tuhan. Berkati mereka yang berusaha Tuhan. Dan apapun segala jenis pergumulan mereka, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Ada terobosan, ada mujizat yang akan mereka terima di minggu ini di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka akan jadi pemenang. Bahkan lebih dari seorang pemenang di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan sebentar lagi kami mendengar firman-Mu Tuhan melalui Pastor Jesse Lantang Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan.
Urapi Tuhan melalui lidah mulut hamba-Mu Tuhan, kami percaya ada perkataan-perkataan surga yang Kau berikan buat setiap kami. Ada kekuatan-kekuatan Kau berikan melalui firman-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya setiap firman yang diberitakan menjadi kekuatan buat kami. Dan kami percaya firman itu akan berbuah dalam hidup kami 100 kali lipat ganda di dalam nama Yesus Tuhan. Urapi Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya saat hamba-Mu naik Tuhan, pengurapan Tuhan turun di tempat ini. Dan Roh Kudus mengalir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saya katakan, amin. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Dan nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami sangat mengucap syukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sayang sama kami. Tuhan Yesus yang menerima kami apa adanya. Bahkan Kau mau mati buat setiap kami. Mari Roh Kudus pada pagi hari ini bicara buat kami. Terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan mulai dari ruangan ini sampai kami keluar dari ruangan ini. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga ingin mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di-extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Papa dari Manado, mama dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya 1, anak saya 2. Yang pertama sudah sarjana hubungan internasional. Dan yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Dan saya pun masih bekerja saudara. Pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, oven, dan kompor. Dan lewat pekerjaan saya Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT, ada yang keluarganya berantakan, ada yang narkobaan, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin saudara. Saya rasa itu cukup kenalan dari saya minta saudara jangan tegang, santai aja, karena saya memang begini mukanya. Oke? Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara pada hari ini. Saya janji jam-jam 1.15 saya udah selesai. Nggak ada yang amin, jadi jam 40 menit lah saya selesai. Oke, saya setiap datang kemanapun, saya setiap datang di gereja manapun, saya nggak pernah merasa saya paling pinter. Saya nggak pernah merasa saya paling rohani. Saya nggak pernah berniat untuk khotbahin siapapun.
Saya nggak punya niat untuk menggurui siapapun. Saya setiap datang kemanapun, niat saya cuma satu, sharing kebaikan Tuhan. Itu aja. Dan salah satu kebaikan Tuhan yang saya mau share buat GBI Plaza Indonesia hari ini adalah, percayalah bahwa masalah adalah bagian dari berkat Tuhan. Susah nih amennya nih. Rasul Paulus bilang, Rasul Paulus katakan buat gereja Korintus, masalah itu sepaket sama solusi. Masalah itu satu paket sama jalan keluar. Jadi waktu saudara dan saya ada masalah, Tuhan udah punya solusinya. Karena masalah dengan solusi itu satu paket. Nah, pertanyaannya, kalau masalah dan solusi itu satu paket, tujuan masalah itu apa? Ternyata tujuan masalah adalah bukan untuk merubah masalahnya, tapi untuk merubah kita. Apanya yang Tuhan merubah? Karakter kita mau dirubah. Karena ngerubah masalah, kayak Tuhan balikin tangan. Sebelum kita kedip aja, Tuhan bisa merubah masalahnya. Tapi bukan itu tujuan masalah. Tujuan masalah yang sesungguhnya adalah merubah kita. Jadi kalau istri bermasalah, suaminya mau dirubah. Suami bermasalah, istrinya mau dirubah. Anak-anak bermasalah, orang tuanya mau dirubah. Kompor dan oven bermasalah, chefnya mau dirubah. Bawahan bermasalah, atasannya mau dirubah. Jadi setiap ada masalah, kita yang mau dirubah. Makanya kalau ada masalah, doa kita diganti. Ya, saya sering banget ketemu orang Kristen sampai hari ini di GBI Plaza Indonesia nggak ada. Kalau ada masalah, doa mereka selalu sama. Tuhan, kok Tuhan diemin saya? Coba diganti, jangan doa kayak gitu. Karena dari dulu sampai kapanpun, setiap ujian, dosen selalu diem. Pernah ujian di kampus, dosen berisik di depan? Nggak ada. Di Alkitab lebih ngeri lagi badai, dosennya tidur di perahu. Lagi badai beneran loh. Karena apa? Tuhan itu kalau kasih ujian, berarti Tuhan lagi sayang sama saudara dan saya. Susah nih amennya masih. Berarti gini, Tuhan mau lihat saudara dan saya naik kelas. Makanya dikasih ujian. Beda sama iblis. Iblis selalu pengen kasih cobaan. Supaya saudara dan saya downgrade, turun kelas. Makanya di Indonesia adanya ujian nasional kan, bukan cobaan nasional. Makanya kalau lagi dikasih ujian, berarti Tuhan pengen lihat saudara dan saya naik ke next level. Naik kelas. Bukan lagi dimarahin, bukan lagi dihukum, bukan. Ya, ujian berarti lagi disayang. Makanya doanya diganti, Tuhan mau rubah apa dari saya? Jangan doa lagi, Tuhan kok Tuhan diemin saya? Jangan gitu-gitu. Nah, kita akan buktikan sama-sama, karena waktu kita nggak banyak. Masalah itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Yuk kita buktikan sama-sama. Ulangan 28 ayat yang ke-6. Ulangan 28 itu ada dua perikop, berkat dan kutuk. Ayat ke-6 ini bagian dari berkat Tuhan. Alkitab catat begini, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ayat ini suka digoreng-goreng sembarangan sama orang Kristen yang kurang bertanggung jawab. Oke? Jadi ada orang Kristen, saya pakai istilah goreng-goreng, saudara ngerti? Banyak ayat di Alkitab suka dicomot-comot sembarangan. Ya, kalau digoreng-goreng itu dipergunakan di luar konteks. Nah, banyak orang Kristen nasehatin temennya, nasehatin keluarganya. Tuh ada ayatnya. Ulangan 28 ayat yang ke-6. Kalau kamu keluar masuk kebaktian, kamu diberkati. Wah, ngeri ini. Dan konsep berkat di belief system kita itu materi dan uang. Lebih celaka lagi. Saya mau yakinkan GBI Plaza Indonesia, uang itu bukan berkat Tuhan. Susah aminnya. Roaming berat.
uang yang ciptain tuh manusia. Iya kan? Uang diciptakan sebagai alat tukar sama manusia. Makanya sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya. Saya pakai istilah, sekali-kalinya Yesus kurang percaya diri. Dia bandingin dirinya bukan sama Hotman Paris. Yesus bandingin dirinya bukan sama pria ganteng. Tapi sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya, Matius 6 ayat 24, itu sama Mamon. Alasannya Yesus, nggak ada hamba yang bisa berbakti sama dua tuan. Dia akan sayang sama yang satu, dia akan benci sama yang satu. So, uang itu bukan berkat Tuhan. Berkat Tuhan adalah apa yang diciptakan oleh Tuhan. Saudara dan saya masih sehat, itu berkat Tuhan. Masih ada nafas di hidung, itu berkat Tuhan. Bisa tidur enak tadi malam, itu berkat Tuhan. So, banyak hal yang kita bisa syukuri dalam kehidupan kita. Sekali lagi, uang dan materi itu bukan berkat Tuhan. Ya, kita harus mencari kan, harus bekerja baru dapat uang. Berkat Tuhan itu favor. Favor dari Tuhan. Kita nggak mengusahakan, Tuhan udah kasih. Makanya Kejadian 1 ayat 28, kalimat pertamanya, Allah memberkati mereka. Berkat itu sebab, bukan akibat. Kita goreng-goreng kan, kita rubah berkat jadi akibat. Ke gereja nanti diberkati. Kita rubah posisi berkat jadi akibat. Kamu pelayanan, nanti diberkati. Makanya banyak banget orang Kristen datang ke rumah Tuhan, motifnya bukan cinta lagi, tapi transaksi. Di Plaza Indonesia nggak ada. Saya ketemunya di plaza yang lain. Ya. Nah, kalau begitu ayat ini maksudnya apa? Karena banyak orang Kristen suka goreng-goreng ayat ini. Kamu keluar masuk kebaktian, nanti diberkati. Nah, kalau Tuhan bicara ayat ini, keluar masuk kebaktian, sempit banget Tuhan kita. Ternyata Tuhan lagi bicara tentang alur hidup. Alur hidup manusia, saudara mau tinggal di kota manapun, saudara mau tinggal di negara manapun, alur hidup manusia semuanya sama, masuk dan keluar. Sama semua, Chicago, Cikokol, California, Kalideres, sama semua. Alur hidup manusia namanya masuk dan keluar. Kita buktikan sama-sama. Semua kalau malam tidur? Semua tidur. Bangun pagi ngapain? Oh, nggak ada yang baca Alkitab kayaknya ya. Oke. Kita setiap bangun tidur, kita keluar kamar tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk ruang makan, keluar ruang makan, masuk kendaraan, keluar kendaraan, masuk kantor, keluar kantor, masuk mall, keluar mall, masuk supermarket, keluar supermarket, masuk kampus, keluar kampus, masuk bioskop. Saudara tahu bioskop kan ya? Saudara soalnya mukanya rohani banget. Masuk bioskop, keluar bioskop, ya. Masuk restoran, keluar restoran. Malam hari kita kembali masuk ke kamar. Ada yang beda alur hidupnya? Semua sama alur hidup manusia. Masuk dan keluar. So pastikan saudara, kalau saudara masuk dimanapun, pastikan ada pintu keluar. Kalau nggak ada pintu keluar, itu namanya jebakan. Oke? Nah, tolong ingat ini baik-baik. Kalau alur hidup saudara dan saya namanya masuk dan keluar, berarti ada saat-saat saudara dan saya, ada moments, ada hari demi hari, ada bulan demi bulan, kita ada di dalam. Betul apa betul? Masuk dan keluar kan? Nah, tolong ingat ini juga baik-baik. Kita keluar menjadi seperti apa, semuanya tergantung sama sikap kita waktu lagi di dalam. Saya ulang, kita keluar menjadi seperti apa, semuanya tergantung sama attitude kita, sikap kita, kelakuan kita waktu lagi di dalam. Contoh, saudara dan saya keluar di Plaza Indonesia, on time, tidak kurang satu apapun, sehat walafiat, selamat keadaan kita. Karena apa? Selama di dalam perjalanan ke Plaza Indonesia, selama di dalam mobil, lampu merah kita berhenti, lampu hijau kita jalan, lampu kuning, siap-siap, kita malah ngegas lagi orang Jakarta gimana sih? Siap-siap itu teorinya.
Prakteknya enggak, lampu kuning kita malah gas kan gitu. Dilarang stop, kita tidak stop. Dilarang parkir, kita nggak parkir. Kita keluar di Plaza Indonesia, on time, selamat, sehat walafiat. Tapi bayangkan kalau saudara lagi di dalam perjalanan ke Plaza Indonesia, lampu merah saudara jalan, lampu hijau saudara berhenti, ugal-ugalan di dalam mobil. Saya mau tanya, keluar dari mobil nggak? Keluar, tapi bukan di Plaza Indonesia. Bisa di kantor polisi atau di rumah sakit. Kita keluar menjadi seperti apa? Semuanya tergantung mas sikap kita waktu lagi di dalam. Ada orang Kristen keluar masuk kebaktian, bertahun-tahun hidupnya gitu-gitu aja. Di Plaza Indonesia nggak ada. Karena apa? Di dalam kebaktian, nggak interest sama praise and worship, nggak interest sama hadirat Tuhan, nggak interest sama firman Tuhan. Hidupnya gitu-gitu aja. Keluar masuk kebaktian hanya untuk memuaskan darah agamawi. Saya Kristen, kebaktian lah. Tapi ada orang Kristen yang cuma keluar masuk kebaktian beberapa kali, hidupnya berubah. Karena di dalam kebaktian dia interest sama semuanya. Bahkan di luar sana dia rubah teman-temannya. Nah, yang model kayak gini kayaknya di GB Plaza Indonesia paling banyak. Sama, kita masuk di sebuah masalah, sama. Pasti keluar nggak? Masalah satu paket kan Mas Solusi? Pasti keluar. Tapi kita keluar menjadi seperti apa? Semuanya tergantung mas sikap kita waktu lagi di dalam masalah itu. Pagi hari ini saya akan kasih lihat sebuah cerita dari Alkitab. Tentang seorang yang Tuhan izinkan masuk di sebuah masalah. Dan kita akan belajar dari orang ini. Attitude-nya luar biasa. Nah, sebelum kita ke situ saya mau cerita dulu buat para fans drakor. Saudara mesti tahu kejadian yang menimpa Korean Airlines tahun 84. Jadi tahun 84 Korean Airlines ini rute penerbangan Los Angeles, Seoul, Korea Selatan. Pilotnya masuk di airport LA, dia memasukkan koordinat. Koordinatnya yang dimasukkan sama pilot tersebut ternyata salah 0,0 sekian derajat. Salahnya sedikit banget. Tapi karena salahnya sedikit, waktu pesawat ini terbang, miringnya jadi jauh. Dia terbang bukan ke Seoul, Korea Selatan, dia terbang ke Uni Soviet. Sudah tahu masih tahu Uni Soviet? Uni Soviet sekarang pecah jadi beberapa negara soalnya. Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Jonathan nggak ada ya? Georgia. Ya. Dulu masih Uni Soviet. Nah, Uni Soviet tahun 84 masih perang dingin sama Amerika Serikat. Lihat ada pesawat yang masuk di radar mereka, tidak permisi, tidak laporan terlebih dahulu. Nggak tanya-tanya, langsung ditembak jatuh. Ratusan penumpang innocent meninggal dunia. Pilot kalau lagi di dalam kokpit, dia mesti teliti, dia mesti cermat, dia mesti cek dan recheck. Nah pastikan saudara, waktu kita di dalam apapun, di dalam relationship, di dalam bisnis, di dalam pelayanan, pastikan waktu kita lagi di dalam, kita satu frekuensi sama firman Tuhan. Amin ya saudara. Yuk kita lihat orang ini, 2 Tawarik 20 ayat 1, 2, dan 3. 2 Tawarik 20 ayat 1, 2, dan 3. Saudara masih ingat 2 Tawarik 20 di mana? Nah ini dia. Ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi firman Tuhan kasih kita konfirmasi bahwa kerajaan Yehuda hari itu diserang sama 3 pasukan yang membentuk satu laskar yang besar. Dan saudara, for your info, kerajaan Yehuda beda sama kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda is a tiny kingdom, kerajaannya kecil sekali. Jadi diserang sama satu laskar yang besar. Come on.
ilmu perang di atas kertas, ilmu matematika akan mengatakan Yehuda mati semua. Dibantai semua kayak Inter Milan. Oh saudara nggak tahu bola ya? Oh ya, saudara kelihatan rohani kok memang ya. Kalaupun nggak dibunuh, ditawan semua pasti. Kalaupun nggak jadi kekalahan itu on the way ke mereka. Kematian lagi on the way. Alkitab jelas catat buat kita di ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Tapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Pertanyaan simple, Tuhan masih kita cari gak sih? Kalau kita lagi in struggles, in problems, in troubles, masih diakah yang kita cari? Kita bisa jawab masing-masing. Handphone kalau rusak dibawa ke bengkel Mercy, bener handphonenya? Mobil Mercy rusak dibawa ke laundry, bener mobilnya? Hati kita kalau lagi takut, lagi kecewa, lagi pahit, kita bawanya ke berondong. Bawanya ke perselingkuhan. Bawanya ke mabok-mabokan. Bener hatinya? Gak bener-bener. Hati kita kalau lagi rusak, bawa ke si pembuatnya, yaitu Tuhan sendiri. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jangan suka kasih kata terserah ke iman saudara. Sering dengar? Suami diterserahin, terserahlah dia mau ngapain. Anak-anak diterserahin. Jangan suka adding kata terserah di iman kita. Terserah sudah terbukti, ya, memberikan kita hal yang gak maksimal. Coba kita buktiin sama-sama. Orang Kristen kalau selesai kebaktian selalu lapar. Betul gak sih? Kebaktian 5 kali sehari, 5 kali lapar. Saya pernah soalnya, ada gereja ngundang saya 5 kali kebaktian. Tim musiknya, WL-nya 5-5-nya sama. Dan hari itu saya ngelihat mereka makan 5 kali sehari. Mungkin kebaktian membuat kita lapar karena itu mungkin ya. Berdiri, duduk kayak orang aerobik gitu ya. Angkat tangan, tepuk tangan. Jadi selesai lapar. Nah setiap selesai kebaktian selalu ada provokator nanya gini. Mau makan di mana? Yang ditanya jawabnya terserah. Padahal dalam kenyataannya perut kita lagi lapar. Kita menyerahkan perut kita sama terserah. Udah, nggak ada jawaban kan kalau ngomong terserah. Tiba-tiba jemaat kebaktian berikut udah mulai datang. Kita bahas di luar deh, bahas di luar, keluar. Semua pada keluar, sampai di luar pertanyaannya masih sama. Jadi makan di mana? Jawabannya masih terserah. Karena semua restoran di Plaza Indonesia penuh semua. Ya, akhirnya begini, gini aja deh. Lu parkir di mana, kita ketemu di Starbucks depan, kita konvoy makan di mana. Nanti kita ngikut aja, mobil depan yang nentuin. Keluar dari Plaza Indonesia 5 mobil. Ya, konvoy. Saudara bisa bayangin sopir mobil paling depan dalam keadaan stres tinggi? Makan di mana nih semua nih? Lalu supir mobil paling depan, misalnya dia menentukan makan nasi goreng. Parkir 5 mobil. Pesan nasi goreng datang semua. Hap pertama waktu lagi ngunyah, yang tadi ngomong terserah, mulai pada komentar. Kayaknya saudara tahu deh komentarnya mereka. Komentarnya biasanya begini, tahu makan nasi goreng, saya tahu loh tempat yang lebih enak. Ngeselin banget. Nyebelin banget. Ini cuma contoh sederhana, karena terserah kita dapetin nasi goreng yang gak maksimal. Apalagi suami diterserahin, apalagi istri diterserahin. Saya gak tahu masalah saudara. Tapi yang saya ketemu hampir di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia, banyak orang tua lagi punya masalah sama anak-anak. Yuk kita bahas sedikit aja. Anak-anak kita
adalah generasi yang punya kultur, warna, dan karakter tersendiri. Setiap generasi seperti itu. Dan musuh yang dihadapi anak-anak kita jauh lebih mengerikan dari musuh yang pernah kita hadapi di generasi kita. Anak-anak kita lagi berhadapan sama musuh yang mengerikan. So sama anak-anak, find connection before correction. Jangan ketemu anak-anak cuman bisanya koreksi. Kita tuntut mereka harus sama generasi kita. No, we cannot do that anymore. Menjadi orang tua hari ini, we need God's wisdom. Kita perlu dituntun sama hikmat dari Tuhan. Copy paste udah gak bisa. Zaman orang tua kita, parenting masih bisa copy paste. Ya, apa yang diajarin orang tua kita copy, kita paste ke anak-anak. Anak-anak kita udah gak bisa. Saya soalnya ngalamin, saya dulu lagi main, papa saya cuman keluar, dia melotot sambil batuk. Saya langsung masuk. Saya punya anak namanya Pangeran, saya gituin dia lagi main. Dia liatin saya, Dedi batuk. Gitu. Hah? Dia nggak feel obligated harus masuk ke rumah, no. Udah beda, kita nggak bisa copy paste. Beda, ini cuma contoh, beda. Jangan suka sebut anak-anak kita strawberry. Strawberry katanya bagus, dipencet penyok, jatuh hancur. Terus kita sebut anak-anak kita strawberry, saya nggak mau. Anak-anak saudara dan saya, cucu saudara dan saya, adalah anak-anak yang dicintai Tuhan, sehat dan punya masa depan yang luar biasa. Jangan dibilang strawberry. Mereka beda sama kita. Saya ini di Jakarta ngerasa kayak iPhone 6 saudara. Saya berada di tengah-tengah iPhone 1 sama iPhone 16. Tahu maksud saya? Saya nyambung sama orang tua, saya nyambung sama anak-anak muda. Nyambung. Nah, dua ini seringkali nggak ketemu nih. Orang tuanya datengin saya, Pak bilangin anak saya Pak, tiktokan dulu. Saya ketemu sama anaknya di lapangan padel. Nyokap lo kemarin ngadu tuh sama gue, katanya lo tiktokan mulu. Iya om, aku lagi cari duit tiktok live. Nah lo, nggak nyambung kan? Generasi kita kerja mesti ke kantor. Generasi mereka, they can work from anywhere. Ngerti dong, cari koneksi dulu. Saudara kalau nggak dapat wifi di restoran, apa yang saudara buat? Saudara masukin handphone saudara ke tas saudara? Saudara panggil manajernya kan, nih password yang bener yang mana? Kita effort untuk terkoneksi. Sama anak-anak gitu nggak? Effort untuk terkoneksi. Handphone kita kalau mau diupdate, dia minta kita terkoneksi sama wifi kan? Sama. Anak-anak kita kalau mau terupgrade hubungannya sama kita, cari koneksinya dulu. Saya lihat ini di gereja loh, bukan di GB Plus Indonesia, percayalah. Anak cuma nanya sama papa mamanya, Dad, Lady Gaga siapa? Setan, jangan didengar, setan, setan. Pas saya lagi di belakang mereka, ups. Anak-anak gak bisa digituin. Anak-anak hari ini mereka gak bisa sandiwara. Mereka nuntut the real truth. Itu anak-anak sekarang. Kita gak bisa main sandiwara sama mereka. Kalau saudara gak tahu Lady Gaga itu siapa, ya saudara cuma tahu Aldrin. Saudara ngomong jujur sama anak-anak. Well, Daddy gak tahu Lady Gaga siapa nak. But we can check di Google, dia siapa. Kita bisa cek dia nyanyi liriknya apa aja. Dan later on kita decide dia perlu di-download apa tidak. Gitu dong sama anak-anak. Saya ngomong kayak gini bukan teori. Karena saya ngalamin. Saya tadi udah bilang saya punya 2 anak. Puji Tuhan, dua-duanya ranking 2. Satu dari atas, satu dari bawah.
Anak saya yang nomor 1 Angel, dia otak kirinya kuat, IQ-nya tinggi. Angel. Saya tuntut adiknya Pangeran untuk sama kakaknya. I was wrong. I was totally wrong. Ternyata Pangeran, otak kanannya yang kuat dan IQ-nya yang tinggi. Dia people oriented banget. Saudara kalau ketemu dia, beres pasti saudara, di servis sama dia. Saudara di make sure sama dia antar jemputnya beres, makan minumnya beres. Itu Pangeran. Lagi pesta di rumah, Pangeran hilang. Kita udah tahu, dia kehansip di depan. Dia pastikan semuanya dapat makan. Kakaknya duduk-duduk di dalam. Beda. Saya satu titik pernah lagi ada di luar Indonesia. Saya udah bertekad nggak mau beliin Pangeran oleh-oleh. Tuhan tegur saya. Tuhan tanya sama saya, Jess, kamu tahu orang tuanya Adam dan Hawa? Duh Tuhan kalau kasih pertanyaan tuh susah-susah loh saudara. Hah? Saudara baca kitab Ayub, waktu Ayub lagi ditanya sama Tuhan, pertanyaannya ngeri semua. Saya ditanya kebagian saya. Orang tuanya Adam dan Hawa siapa ya Tuhan? Saya cuma tahu Adam dan Hawa adalah suami istri paling bahagia di dunia karena gak punya mertua. Iya kan? Saya sayang sama mertua saya. Besoknya baru saya dijawab. Jess, orang tuanya Adam dan Hawa tuh aku. Mereka jatuh kan? Kamu juga jatuh kan? Tapi saya tetap sayang sama kalian. Malaikat jatuh, saya buang. Kalian jatuh, saya tebus. So sayangi your son. Ingat tadi anak bermasalah, siapa yang mau dirubah? Ternyata dedinya mau dirubah. Doa saya berubah langsung. Selama ini doa saya, Tuhan rubah Pangeran. Enggak salah doa. Tuhan rubah saya. Sampai Indonesia Pangeran paling banyak dapat oleh-oleh. Langsung damai, bilang thank you juga enggak. Tapi dedinya udah dirubah sama Tuhan. Hari ini Tuhan pulihkan kita. Kita bisa padel bareng. Saudara tahu padel kan ya? Soalnya saudara kelihatan gak tahu apa-apa soalnya dari tadi. Ha? No, I am kidding. Kita bisa ngopi bareng, kita bisa having men's talk bareng. Dipulihkan. Koneksinya terjadi. Saya percaya kalau kita cari koneksi sama Tuhan. Saudara akan terkoneksi dengan anak-anak saudara. Percayalah, ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan waktu kita mengambil keputusan mencari Tuhan, seringkali Tuhan gak langsung tolong kan? Karena kita yang mau dirubah. Masalahnya dirubah gampang banget. Nah, case-nya Yosafat, ternyata Yosafat lagi mau dirubah. Yuk kita lompat ayat 12, 14, dan 15. Masih 2 Tawarik 20. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Wow. Ini nasihatnya oma opa saya ini. Oma opa saya adalah misionaris dari India. Saya tadi bilang ya, saya setengah India. Ya, saya bukan FBI. FBI itu full blooded Indian. Saya bukan FBI. Jadi oma opa saya itu dari pihaknya mama, misionaris dari India datang di Batu Malang tahun 1939. Mereka beli rumah paling murah di kota Batu. Kenapa murah? Karena itu rumah hantu. Makanya murah. Mama saya masih ngelihat piring numpuk sendiri di rumah itu. Conjuring 2 lewat. Serem banget mama saya bilang. Puji Tuhan sekarang rumah itu udah jadi gereja di Batu Malang. Dan pojokan bekas rumah mereka tuh masih dipertahankan. Masih dipertahankan. Ya udah gak ada hantunya sekarang. Ya udah gak ada. Hantunya malah lepas semua dari situ sekarang. Oke. Oma opa saya suka nasihatin mama saya. Dan itu nurun ke saya dan nurun ke Angel dan Pangeran. Ya, nasihat mereka itu relevan banget sampai hari ini. Tuhan Yesus kita jauh lebih besar dari masalah kita. Itu nasihat mereka. Percayalah,
waktu kita fokus sama Tuhan Yesus, masalah tuh jadi ringan. Percayalah, saya udah alamin. Dan apa yang menjadi fokus kita akan tercermin di perkataan kita. Saya ulang, apa yang menjadi fokus kita akan tercermin di perkataan kita. Orang yang fokus sama sakit hati, kepahitan, tercermin di perkataannya. Orang yang kegandrungan sama pornografi, tercermin di perkataannya. Apa yang menjadi fokus seseorang, tercermin di perkataannya. Ternyata, apa yang menjadi fokusnya Yosafat, nular ke bawahannya. Nular ke rakyatnya. Yuk kita lompat ayat 14 dan 15. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saya dulu nih, kalau terbang dan turbulence, saya suka takut di pesawat. Ada yang sama kayak saya? Oh enggak ada ya? Wih. Oh ya, di belakang-belakang ada banyak. Ya. Kalau udah goyang gitu saya ketakutan. Nah kesini, saya mulai kenal sama beberapa pilot. Bahkan ada pilot senior yang jadi sahabat saya, namanya Kapten Aziz. Dia pilot mantan 3 presiden Indonesia. Gus Dur, Ibu Mega, sama Pak SBY. Pilotnya dia. Nah saya kalau ketemu sama Kapten Aziz, saya nggak pernah cerita, saya takut turbulence. Dia selalu cerita. Karena dia sering dengar dari penumpang. Kalau pesawat goyang banyak yang takut. Dia suka cerita, Jess, turbulence itu aman. Pesawat diciptakan untuk mengalahkan turbulence. Nggak pernah ada kasus pesawat jatuh karena cuaca, nggak pernah. Semua pesawat yang kecelakaan, semua karena human error. Salahnya manusia, bukan salah cuaca. Dia kasih lihat videonya, lagi turbulence, dia bercandaan sama co-pilotnya. Lagi turbulence padahal. Dia santai banget. Nah, sering ngumpul sama Kapten Aziz, kesini, saya pulih loh. Satu kali lagi terbang di atas India, turbulence, kanan, kiri, atas, bawah, itu penumpang udah pada teriak semua. Ya teriaknya aneh-aneh, ada yang darah Yesus. Saya udah, nih kalau ada apa-apa saya mau komsel sama dia. Allahu Akbar, semua dipanggil. Yang di belakang teriak paling kenceng, setan juga dipanggil. Penumpang lagi teriak-teriak begitu, saya dengan tenangnya cuman dengerin musik. Dan ada satu kata di kepala dan hati saya, Kapten Aziz. Kapten Aziz. Saya bisa tenang. Karena dia selalu ngomong turbulence itu oke. Para psikolog menyatakan banyak penumpang takut naik pesawat karena kita nggak lihat pilotnya. So we don't know what's going on. Supir Grab kita lihat kan? Supir Bluebird kita lihat. So we know what's going on. Makanya kita nggak takut. Oke? Saudara masih ingat kan? Yesus itu pilot kehidupannya saudara dan saya. Dia nggak kelihatan. Tapi dia selalu ngomong kayak Kapten Aziz. Jangan takut. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Jangan takut. Yang perang ujung-ujungnya saya untuk kamu. Saya yang perang buat kamu. Kamu boleh ke dokter, ujung-ujungnya saya yang sembuhin kamu. Kamu boleh ke sini, ke sana dan lain sebagainya, ujung-ujungnya saya yang akan tolong kamu. Karena saya tahu dan saya sudah punya solusinya. Itu Tuhan. Makanya bawahan Yosafat bisa ngomong seperti itu. Jangan takut, besok yang perang bukan kita, tapi Allah akan perang buat kita. Kita lihat keesokan harinya apa yang terjadi. 2 ayat terakhir. Tapi pembahasannya masih lama. 2 Tawarik 20 ayat 21 dan 22. Ya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir
yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saya adalah seorang yang gemar membaca cerita-cerita perang. Saya sampai koleksi buku-buku yang tulis soal cerita perang. Kalau keluar gitu saya pasti beli, dan saya nggak cuma baca saudara, saya hafal. Ya, Perang Patimura tahun, saudara masih tahu Patimura? Bukan nama jalan loh itu, itu nama pahlawan sebenarnya. Nama aslinya Thomas Matulesi. Perangnya cuma 1 tahun, 1817. Perang Korea, perang Vietnam, saya hafal semua. Oke, nah saya nggak pernah temuin cerita perang kayak yang satu ini. Ini terbukti kerajaan ini kecil sekali. Dia rapatnya sama rakyat. Dia berunding dengan rakyat. Dan hasil perundingan dengan rakyat, ada satu pasukan yang ditaruh di garda paling depan. Bukan marinir, bukan brimob, bukan kopassus, tapi yang ditaruh paling depan penyanyi. Nah lo, gak masuk akal. Gak masuk, di ilmu perang gak masuk. Berhadapan sama bangsa barbar nih, yang membentuk satu laskar yang besar, dihadapinnya sama penyanyi. Dan mereka dandan loh. Ya, Alkitab bilang mereka pakai pakaian kudus yang semarak. Niat banget. Dan apa yang mereka nyanyiin? The Beatles, Bee Gees, yang mereka nyanyiin adalah nyanyian syukur. Ini kematian, kekalahan udah deket. Bahasa sekarangnya mereka udah kepepet, udah terpojok. Tapi attitude-nya Yosafat masih satu frekuensi sama firman Tuhan. Yang dia buat adalah mengucap syukur. Pertanyaan sederhana, kita masih ngucap syukur kalau lagi kepepet? Kita bisa jawab masing-masing. Mengucap syukur belum jadi kultur di antara orang Kristen. Kita mengucap syukur seringkali cuma disuruh sama worship leader. Kita mengucap syukur seringkali tanpa kita sadari kalau tanggal merah doang. 25 Desember, terima kasih Tuhan lahir. 1 Januari, terima kasih tahun baru. Good Friday, terima kasih Tuhan mati buat saya. Idul Adha, terima kasih saya bisa bangun siang. Ya, pokoknya kalau tanggal merah kita gampang mengucap syukur. Tapi can you imagine ada ratusan tanggal yang lain. Kita isinya bukan dengan thankful. Kita isinya dengan lawannya thankful. Complaining. Bersungut-sungut. Tanpa kita sadari. Kita juara kelas kalau gini-ginian. Bersungut-sungut. Saya mau ajak GB Plus Indonesia. Yuk jadikan mengucap syukur itu kultur dalam kehidupan kita. Kita boleh ada masalah takut, sedih, kecewa, boleh. Tapi mulai katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan pilih saya untuk menyelesaikan masalah ini. Tuhan terima kasih Tuhan pilih saya untuk menyelesaikan penyakit ini. Ya Pak, Bapak gak tahu Pak rasanya divonis sama dokter. Saya tahu. Tapi percayalah, kebenaran firman Tuhan selalu di atas kenyataan. Ya, mungkin kenyataannya lagi begitu. Lagi gak enak yang saudara, mungkin saudara lagi baru tahu suami saudara selingkuh. Istri saudara punya berondong, saudara baru tahu mungkin. Tapi percayalah, kebenaran firman Tuhan selalu di atas kenyataan kehidupan. Mulai mengucap syukur. Tuhan terima kasih, saya pernah disakitin. Oh susah nih aminnya nih. Saudara sadar kita pernah disakitin, kenapa Tuhan izinin? Apa efeknya ke kita hari ini? Ngefek kan? Kita jadi pribadi yang stronger than 2 years ago. Kita jadi pribadi yang lebih kuat hari ini dibanding tahun lalu. Karena pernah disakitin. Jadi thankful, jangan kepahitan. Percuma kepahitan. Tuhan terima kasih. Terima kasih orang itu bohongin saya. Terima kasih dia nipu saya. Pak dia nipunya MM-an. Thankful. Karena saudara pernah ditipu. Saudara lebih wise hari ini kan. Lebih bijaksana hari ini. Saudara bukan mulai dari nol. Saudara mulai dengan pengalaman. Ya, karena pernah dibohongin kita lebih bijaksana hari ini. We are wiser than before. Itu Tuhan. Kalau ada masalah selalu kita yang mau dirubah. Daripada saudara komplain bunga ros ada durinya, mendingan kita berterima kasih karena duri punya bunga ros.
Setiap perjalanan kehidupan selalu ada durinya. Tapi saya percaya waktu kita mulai thankful, kemenangan akan nunggu saudara di ujung jalan. Pemulihan akan nunggu saudara di ujung jalan. Ya, semua yang baik akan nunggu kita di ujung jalan. Sering-seringlah thankful. Ya, karena apa yang Tuhan buat itu selalu baik buat saudara dan saya. Amin saudara. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan berkati saudara-saudara semua, selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA, BRI, BNI, Permata Mandiri selalu penuh buat saudara-saudara. Kenceng ya aminnya kalau gitu-gitu. Please. Mari kita tutup dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat firman buat hari ini Tuhan. Terus Tuhan, kami percaya setiap apapun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya karakter kami akan semakin lebih baik lagi Tuhan. Dan kami minta Tuhan, tetap Tuhan agar kami bisa terkonek dengan Engkau Tuhan. Dan kami bisa mengalami rasa syukur kami, apapun yang terjadi kami percaya Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau berkati Pastor Jesse Lantang Tuhan. Pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan. Dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaan usaha bisnisnya. Engkau berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya melalui hidupnya Tuhan. Hati Tuhan terus disenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Sebentar kami mau pulang Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Di saat dia pulang hari ini Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, juga Tuhan karuniakan kebahagiaan untuk mereka sepanjang hari ini Tuhan. Dan Engkau tutup bungkus mereka Tuhan sepanjang mereka pulang ke rumah mereka aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami selesai dan kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudara saat dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat di dalam nama Yesus katakan amin. Happy